Nama Zarov Richard tiba-tiba menjadi sorotan publik. Mantan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum serta Peradilan Mahkamah Agung itu diduga menjalankan praktik jual beli perkara. Dia disebut sebagai orang yang melobi Hakim Pengadilan Negeri Surabaya agar memberi vonis bebas kepada Georgius Ronald Tanur, terdakwa kasus pembunuhan. Dari rumah Zarov, tim penyidik Kejaksaan Agung menemukan uang tunai dalam bentuk rupiah dan berbagai mata uang asing yang nilainya mencapai 920 miliar rupiah. Penemuan ini juga membuka pintu penyelidikan untuk menelusuri mafia peradilan yang sudah lama mencengkram Mahkamah Agung. Sebelumnya, Kejaksaan Agung menetapkan Zarov Richard sebagai tersangka dalam dugaan suap penanganan perkara kasasi Georgius Ronald Tanur. Ia diduga berperan sebagai maklar kasus untuk mengurus perkara-perkara di lingkungan Mahkamah Agung. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harli Siregar mengatakan penyidik akan terus menelusuri kemungkinan adanya pihak-pihak lain yang terlibat. Senin 28 Oktober 2024. Sebelumnya, tim Kejaksaan Agung menggelar operasi tangkap tangan dan menangkap 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya, yaitu Erin Tuah Damanik, Heru Hanindyo, dan Mangapul. Mereka diduga menerima suap untuk memberikan vonis bebas kepada Ronald Tanur. Adapun Ronald menjalani sidang sebagai terdakwa pembunuhan. Selain 3 hakim itu, Kejaksaan menangkap Lisa Rahmat, pengacara Ronald Tanur. Lisa disebut sebagai orang yang memberikan suap kepada majelis hakim yang menangani kasus kliennya di tingkat pertama. Dia juga diduga akan menjalankan modus serupa di tingkat kasasi dengan memanfaatkan jasa Zarov Richard. Lisa dikabarkan menyerahkan uang 5 miliar rupiah kepada Zarov untuk diserahkan kepada Hakim Agung yang menangani kasasi Ronald Tanur. Namun, Zarov belum menyerahkan uang itu kepada 3 Hakim Agung tersebut. Adapun untuk Zarov, Lisa menjanjikan imbalan 1 miliar rupiah. Atas dasar itulah penyidik Kejaksaan yakin masih ada pihak-pihak lain yang terlibat dalam praktik maklar kasus ini. Untuk langkah awal, penyidik tengah mendalami sumber dana Lisa Rahmat. Keterangan dari Lisa juga akan dihubungkan dengan keterangan 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya dan Zarov. Secara bersamaan, kata Harli, penyidik akan terus menelusuri asal mula uang tunai senilai 920 miliar dan emas seberat 51 kg yang ditemukan di rumah Zarov di Senayan, Jakarta. Dosen Hukum Pidana Universitas Trisakti, Abdul Fikar Hajar, mengatakan kasus Zarov harus bisa dijadikan momentum untuk membongkar lebih banyak kasus mafia peradilan. Muzakir, dosen Fakultas Hakim Universitas Islam Indonesia, sependapat dengan Fikar. Bahkan, bila perlu, Kejaksaan menggelar investigasi secara menyeluruh untuk membongkar praktik mafia peradilan ini. Juru bicara Mahkamah Agung, Yanto, mendukung penuh penyidikan yang sedang dijalankan Kejaksaan. 3 tahun lalu, Zarov telah pensiun. Dengan demikian, perbuatan yang ia lakukan bukan lagi tanggung jawab MA. Namun, MA tetap akan mengambil langkah responsif dengan membentuk tim pemeriksa. Tim ini bertugas mengklarifikasi majelis hakim kasasi yang menangani perkara Georgius Ronald Tanur.